Wanita ini mendatangi salon milik selingkuhan suaminya. Ia duduk di kursi pelanggan, lalu dengan suara datar dia meminta satu hal, agar rambutnya dipotong oleh tangan perempuan yang telah merebut suaminya itu. Apakah Minori akan melabrak wanita yang tak tahu malu ini untuk menjauhi suaminya? Sebelumnya, karena tahu suaminya berselingkuh dengan perempuan itu, ia pun duduk diam saat suaminya pulang. Wajahnya tampak sangat tenang. Tak ada yang menduga bahwa ia mengambil pisau lalu berjalan mendekat ke arah suaminya yang tampak baik tapi ternyata pengkhianat. Tak ada maaf untuk perselingkuhan, lalu dengan emosi. Untung saja semua itu hanyalah hayalan Minori saja. Ia tidak akan melakukan hal bodoh semacam itu, walaupun dorongan itu terasa sangat kuat. Ia akan membalasnya dengan cara yang lain, tunggu saja. Minori lalu menjadi guru di sekolah tempat Wataru, anak selingkuhan suaminya bersekolah. Cantik dan lembut, Minori mudah sekali untuk menarik perhatian. Sikapnya yang baik membuat Wataru merasa dekat dengannya. Lalu ia menyemangati bocah itu agar rajin belajar dan mendapat nilai yang bagus, bahkan menjanjikannya hadiah. Namun dari situlah Minori lalu mengetahui kenyataan pahit. Selingkuhan suaminya saat ini sedang hamil anak suaminya. Saat kabar itu sampai ke telinganya, dunia Minori serasa runtuh seketika. Ini benar-benar menghancurkan mental Minori, tapi ia terus menutupinya dan beraktivitas seperti biasa. Ia lalu mencoba untuk menghibur dirinya, menyajikan makanan yang dia sebut pasta putus asa. Suaminya pun kaget mendengarnya. Minori lalu menyinggung soal perselingkuhan, tapi dia alihkan sebagai cerita temannya yang mengetahui bahwa suaminya berselingkuh. Dan luar biasanya, Yudai berkata, itu sangat mengerikan. Sungguh tak ada rasa bersalah sama sekali di matanya. Karena itulah akhirnya Minori nekat untuk datang ke salon milik selingkuhan suaminya ini. Wanita itu menyapa Minori dengan senyum ramahnya. Minori berkata ia ingin menjadikan rambutnya pendek. Riko pun mengenali Minori sebagai istri dari kekasihnya Yudai. Ia berusaha untuk tampak biasa-biasa saja dan tenang, meskipun seringkali ucapan Minori seolah menyiratkan sesuatu. Minori berkata bahwa suaminya sering sekali potong rambut, 2 minggu sekali, agar selalu tampak rapi. Tiba-tiba Minori juga memuji kalung yang dipakai oleh Riko. Lalu Minori menunjukkan bahwa dia juga punya gelang dari toko yang sama. Dan ini adalah hadiah dari suamiku, ujarnya pada wanita ini. Tampaklah wajah Riko yang mulai berubah. Dia mulai berpikir Minori tahu semuanya. Tapi tidak, Yudai berkata Minori begitu polos dan tak tahu apa-apa. Tapi tak lama kemudian Riko pun mulai merasa mual. Minori lalu menyusul Riko dengan wajahnya yang aneh. Minori berkata bahwa jika kau hamil maka kau harus minta pasanganmu untuk terus menjagamu. Lalu sang selingkuhan ini pun bercerita bahwa dia punya pasangan yang sangat suportif. Bahkan putra pertamanya selama ini tumbuh besar bersama pasangannya itu. Minori berkata, lalu kenapa kalian tidak menikah saja? Pertanyaan itulah yang sangat sulit dijawab oleh Riko. Akhirnya Minori pun pergi dengan rambut barunya yang membuatnya tampil lebih segar. Dan suaminya pun memuji rambut baru istrinya. Minori memendam semuanya di depan suaminya. Dan ia melihat suaminya masih bisa tertawa begitu santainya. Tapi tak ada perselingkuhan yang termaafkan. Dan ternyata usaha Minori mendekati putra Riko yang mulai beranjak dewasa ini pun